Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di channel Rian Wibowo. Kali ini di hari libur, gue ada janji nih, mau terapi fasdu. Nah, terapi ini biasanya rutin gue lakukan selama setiap sebulan sekali. Nah, sekarang kebetulan gue janji sama Pak Ustadznya jam 9:30. Ingin tahu lebih lengkapnya terapi fasdu itu seperti apa? Yuk, simak video berikut ini. Nah, kebetulan gue udah sampai TKP. Untuk tempat terapi fasdunya di daerah Pondok Rajek ya. Yuk. Sebelum fasdu, saya mau coba cek gula darah dulu. Sembilan puluh empat. Saya habis fasdu ini fasdu lagi kapan nih? 2 minggu lagi. Ini yang paling gede Pak. Terus 6. dia ketua panitianya dia yang habis sampai berarti kan. Untung nggak parah. Cuman aku Nama saya Zul, saya praktisi fasdu. Saya belajar fasdu itu dari sejak 2018. Fasdu itu artinya mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena, pembuluh darah yang di balik kulit tapi melalui pembuluh darah vena. Fasdu sendiri itu dikenal sejak zaman Mesir kuno. Masuknya itu adalah pengobatan Arab klasik. Dan fasdu itu dibawa ke Indonesia lewat tabib. Saya sendiri belajar kepada guru saya itu namanya Tabib Soni dari Kesultanan Bintan. Beliau itu praktisi fasdu sejak 2000, saya lupa, sekitar 2013 atau 14 atau 15 gitu ya. Beliau langsung belajar ke Mekah atau ke Madinah, lupa, kurang tahu persisnya. Fasdu itu sebaiknya dilakukan sebulan sekali sampai ada kondisi-kondisi yang memang harus dirasa perlu, misalnya punya masalah penyempitan pembuluh darah di kapiler atau di vena pada atau arteri di jantung misalnya, atau masalah lain yang berhubungan sama darah. Dan fasdu itu bisa mengobati segala penyakit yang berhubungan dengan darah. Itu pada dasarnya itu, garis besarnya itu. Terus apa yang tidak bisa diobati, tidak boleh di fasdu, itu kondisinya misalnya HB-nya terlalu rendah. Kita sebutlah misalnya di bawah 9 atau 9 ke bawah, itu nggak boleh fasdu. Terus dalam kondisi kurang istirahat, lagi sedang kecapean atau malamnya habis begadang, itu kondisi lainnya misalnya pingsan, orang stroke, anfal sampai nggak sadarkan diri, itu nggak boleh di fasdu. Kurang lebih sih begitu. Boleh bisa menunjukkan nggak kalau fasdu itu
pernah saya dengar itu fasdu masuk ke dalam sunnah ya. Nah, boleh bisa menunjukkan hadisnya nggak? Oke. Nah, Jadi namanya pengobatan itu ya, itu kan pada dasarnya adalah hukum dunia. Jadi hukum bukan terkait dengan syariat gitu. Jadi hukum pengobatan itu adalah berhubungan dengan dunia gitu. Jadi tidak berhubungan langsung dengan ibadah. Nah, hukum dasarnya dunia itu semuanya adalah halal sampai ada pengharaman, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, terkait dengan pengobatan yang bentuknya apapun itu sebetulnya dibolehkan, termasuk akupuntur. Meskipun nggak ada dalil akupuntur, tapi akupuntur itu dibolehkan karena balik lagi akupuntur itu termasuk pengobatan itu sama dengan urusan dunia, dan urusan dunia itu selagi tidak ada dalil yang mengharamkan berarti boleh. Silakan dikerjakan. Nah, terkait dengan apakah fasdu itu ada sunnahnya kah? Itu ada khilaf pendapat yang saya pelajarin dan yang saya pahamin. Itu fasdu itu bukan bagian dari sunnah, tapi lebih tepatnya adalah ada dalil atau hadis yang itu ada di buku membahas tentang fasdu, karyanya Ibnu Qayyim di jilid atau bab keempat. Di dalam buku itu disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, nanti bisa dilihat sendiri konten hadisnya, saya lupa. Itu nanti bisa dilihat aja di buku Zadul Ma'ad halaman 71 kalau saya nggak salah. Nah, ada dalil yang membahas tentang sahabat Nabi SAW itu namanya Ubay bin Ka'ab itu sedang sakit, dan Ubay bin Ka'ab itu dipanggilkan oleh Nabi SAW itu tabib, dan tabib itu melakukan dua hal. Pertama, dia menyayat urat pada Ubay radhiyallahu anhu, terus dia juga melakukan sengatan pada besi panas pada bagian yang luka yang tadi disayat. Kalau misalkan buat teman-teman channel saya nih yang nonton nih pengen fasdu, bisa datang kemana nih kalau alamatnya Pak Ustadz Zul nih misalkan? Oke. Alamatnya di mana? Boleh. Kalau mau fasdu bisa hubungi saya di nomor yang di sini, mana di sini. Oke, boleh bawah ya. Atau bisa datang ke Pondok Rajek, atau bisa cari di Google Map namanya Fasdu Pondok Rajek. Atau juga ada nama lainnya Fasdu Sawangan, Depok. Saya ada dua tempat praktek ya. Yang satu di Pondok Rajek di daerah Cibinong, sebetulnya lebih dekat dari Grand Depok City ya. Sama ada satu lagi di daerah Sawangan. Kebetulan sekarang sudah mau jam 12 ya. Kayaknya makan siang dulu sekalian menutup intermittent fasting gua terakhir jam 7 malam kemarin. Nah, sekarang jam 12 gua mau buka dulu nih, mau makan. Kira-kira makan di mana ya? Sekarang udah jam 12:30 dan akhirnya gua memilih makan di mana, di restoran Trio Padang. Kenapa harus Trio Padang? Karena gua butuh sebagai referensi ya, gula darah gua berapa. Nanti kalau misalnya udah makan nasi Padang nih dengan memenuhi yang ada di masakan Padang ini. Itu aja sih. Mungkin agak konyol ya, habis terapi kesehatan tiba-tiba makan nasi Padang gitu ya guys ya. Yaudah, let's see aja. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya sama lonjakan gula darahnya atau sama ke tubuh gua nantinya. Yuk gas. Oke, sekarang jam 12:41. Bisa dilihat sini. Sebelum makan, waktunya cek gula darah. ...102. Untuk menu kita ada nasi Padang, telur, terus juga ada ayam pop juga. Nah, baru aja gue beres makan. Berarti nanti gue tinggal cek gula darah 2 jam setelah makan sama 4 jam setelah makan. Berarti gue pakai parameter yang itu, jadi bukan yang 1 jam setelah makan.
Nah untuk cek gula darahnya nanti gue periksa di rumah aja gitu. Nah sudah tidak terasa sekarang sudah jam 15.03 ya. Sudah 2 jam setelah makan. Tadi terakhir selesai makan di Trio Masakan Padang jam 1 siang. Sekarang waktunya cek gula darah 2 jam setelah makan. ...176, berarti tadi dari gula darah gua sebelumnya itu 102. Nah yang kemudian tadi 176, berarti terjadi kenaikan 74 poin kenaikannya. Nah setelah ini gue pengen lihat nih gula darah 4 jam setelah makan bakal turun seperti semula apa enggak. Oh ya sedikit bercerita, alasan kenapa gue rutin setiap bulannya untuk terapi FASDU. Nah jadi tubuh gue sendiri yang merasakan ketika setelah selesai terapi itu tubuh terasa enteng banget. Terus kalau untuk makan jadi enak, terus buat tidur juga enak. Itu tadi sih, jadi makanya melakukan terapi FASDU. Dari keluhan gue sendiri, dulu gue pernah kena neuropati ya. Jadi di sekujur kaki gue ini kayak ada yang nusuk-nusuk gitu. Nah alhamdulillah setelah gue rutin terapi FASDU, yang gue alamin itu sudah mereda. Itu neuropati itu sendiri. Itu aja sih. Ya sekarang sudah jam 17:05 ya. Waktunya cek gula darah 4 jam setelah makan. Oke, 100. Kembali turun lagi ya di gula darah 4 jam setelah makan. Oke, itu tadi tentang kegiatan gua hari ini. Mulai dari makan Padang, menunya nasi, kemudian ada paru, ada ayam pop, ada telur bulat beserta bumbu-bumbunya. Ketika dicek pertama kali, gula darah gua di 102 sebelum makan. Kemudian lonjak di angka 176 di 2 jam setelah makan. Kemudian di 4 jam setelah makan balik lagi ke 100. Oke, cukup sekian kali ini. Jika kalian suka tolong like, share, dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe ya. Semoga bisa bermanfaat. Tapi perlu diingat, hasil tes masing-masing gula darah setiap individu bisa berbeda-beda.